3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari sudah mulai bergeser dari panas membara menjadi dingin, menjadi tambah dingin, dan menjadi tambah dingin. Langit yang biasanya bersih tanpa halangan sinar matahari menerpa permukaan bumi sekarang mulai terhalangi sedikit demi sedikit dengan gumpalan-gumpalan mendung. Artinya masa pancaroba sudah dimulai, dan artinya bagi manusia ini adalah berjangkitnya berbagai macam penyakit karena virus, jamur, bakteri mulai bertumbuh. Untuk itu mohon banyak-banyaklah minum air putih, jaga kesehatan, jangan sampai batuk. Semakin banyak yang batuk di masjid ini berarti akan semakin cepat tercemar itu karpetnya. Maka mulai mungkin yang batuk-batuk menggunakan masker untuk mengurangi kecepatan dari penyebaran. Kalau agama menyebar dengan cepat itu baik, tetapi kalau penyakit menyebar dengan cepat itu insya Allah kurang baik. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai mereka yang berjihad, mereka yang berperang di jalan Allah dengan kompak seperti barisan yang tersusun rapi, seperti barisan yang tersusun rapi sehingga menciptakan semacam tembok yang kokoh. Masing-masing yang ada di dalam barisan pasukan menempati posisinya. Ada yang ibarat bangunan menjadi fondasi, ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi tembok, ada yang menjadi atap, ada yang menjadi genteng, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyadarkan diri saya sendiri bahwa saya sedang mengemban amanah sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Bondowoso. Kebetulan berdomisili di daerah Kembang, maka masjid yang bermanhaj Muhammadiyah adalah Masjid Ahmad Dahlan. Kurang lebih ada 4 tahun saya ada di masjid ini. Masjid yang mungkin desain eksterior maupun interiornya itu sudah diakui sebagai masjid yang terindah di Kembang. Namun kita perlu menyadari kalau dianggap sebagai persaingan dagang, masjid-masjid di sekitar kita pun melakukan pembenahan diri. Masjid Al-Manar sudah cukup indah, Mas Budi ya, setiap hari lewat di situ. Seakan memanggil yang lewat melintas untuk sholatlah di sini, lihat keindahan di dalamnya. Kita coba melakukan sebuah evaluasi dan introspeksi apa yang telah terjadi di dalam konteks kemakmuran masjid kita. Masjid kita, Masjid Ahmad Dahlan yang kita cintai, jumlah jamaahnya mudah-mudahan saya salah, bertahan. Bertahan dalam arti tidak bertambah. Tidak bertambah banyak, tidak bertambah sedikit.
Tetapi ada sesuatu yang hilang di sini. Ada sesuatu yang perlahan-lahan lenyap di sini, yakni populasi jemaah yang berumur 10 tahun ke bawah. Biasanya subuh, bapak-bapak saya lihat ada yang sampai menggendong putra-putrinya. Bapak-bapak jamaah sampai ada yang memeluk anaknya, digonceng di bagian depan sepeda motornya. Tapi kita lihat jumlahnya sudah semakin berkurang, dan mudah-mudahan masih ada saya lihat beberapa orang anak pada subuh ini. Yang bagi orang tua kadang sulit untuk berangkat subuh ke masjid, apalagi anak-anak. Maka pada beberapa kurun waktu yang lalu kita melihat ketika yang dewasa sedang sholat, di belakang anak-anak pada bergelimpangan tidur. Itu sebenarnya satu isyarat bahwa proses regenerasi dari umat ini, dari jamaah ini sedang terjadi. Tetapi kita melihat bahwa populasi anak-anak sudah mulai berkurang. Kemudian kita coba evaluasi dan bertanya pada diri sendiri, ketika kuliah subuh hendak dimulai, jumlah yang berdiri bangkit hendak meninggalkan jamaah, hendak meninggalkan masjid ini, jumlahnya cukup banyak. Kalau ibarat yang memberi kuliah subuh itu seperti seorang tukang sulap yang hendak melakukan atraksi yang hebat, sulapnya nggak pati laku barangkali, tidak cukup menarik bagi jamaah. Maka bagi yang mengisi kultum perlu introspeksi, bagaimana agar dagangan ini laku, agar dakwah ini diterima. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menarik dan tidak membosankan. Perlu introspeksi kita. Secara keseluruhan, bahwa masjid kita untuk ibadah kurban yang terakhir kali itu jumlah sapinya menurun, tetapi jumlah kambing dan dombanya meningkat. Harus ada evaluasi yang terus-menerus dan terus-menerus. Maka dari itu, mengingat amanah saya yang saya emban sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Bondowoso, saya menghimbau dan menganjurkan kepada segenap pengurus takmir Masjid Ahmad Dahlan, marilah berkumpul, melakukan rapat dan musyawarah. Jangan ditunda-tunda lagi. Pesaing kita Al-Manar sudah sedemikian bagus dan takmirnya kompak. Karena saya pun sekali-kali diundang untuk menjadi khatib di sana. Sekali-kali saya dicegat untuk menjadi imam di sholat Isya terutama. Maka dari itu sekali lagi mohon dengan hormat kepada pengurus takmir Masjid Ahmad Dahlan segera melakukan konsolidasi ke dalam. Kita akan membenahi apa yang kurang, mempertahankan apa yang sudah baik. Mudah-mudahan ini menjadi satu lecutan bagi kita untuk semakin memperbaiki. Apakah kualitas materi yang disampaikan oleh pembicara itu monoton atau kurang berkualitas atau gaya penyampaiannya yang membosankan misalnya. Ini bisa dilihat dari berapa jamaah yang duduk itu yang tertidur dibandingkan yang mendongak memperhatikan yang bicara. Itu menjadi evaluasi bagi kita. Kemudian bagi siapapun yang menjadi imam, bahwa imam ibarat kendaraan adalah driver atau supir yang tergantung kepada dia apakah penumpangnya bisa nikmat, nyaman dan merasa aman bermakmum kepada dia, atau justru ibarat kendaraan penumpangnya mabuk semua. Mari kita saling mengevaluasi diri. Maka itu bisa dibicarakan dalam sebuah forum di dalam ketakmiran Masjid Ahmad Dahlan. Saya sangat berharap untuk bisa terjadi dengan segera. Satu alasan yang menarik, kira-kira kalau
waktu itu subuhnya jam 4:30 lebih. Kalau ditambah kuliah subuh, kira-kira akan berakhir sekitar jam 5 pagi, ketika sudah terang matahari di timur. Barangkali orang jamaah itu beranjak lekas-lekas karena diburu oleh waktu untuk berangkat ke kantor. Tetapi ketika waktu subuh semakin mundur, makin lebih awal, tetap saja jemaah itu banyak yang berdiri. Padahal waktu untuk berangkat kerja masih lebih longgar. Lalu apa sebab? Mari kita saling mengevaluasi. Sebagai orang yang berkemajuan di dalam sebuah masjid yang dinaungi oleh persyarikatan yang berkemajuan, mari kita selalu ingin maju lebih baik dan semakin baik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan segera ada rapat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.